Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari kelas 5B Kompak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi PSAK 102 tentang murabahah, mulai dari pembuatan rekening, jurnal umum, buku besar, hingga neraca dengan bantuan aplikasi DLP 2010. Ini dia berikut video yang saya buat terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam penjelasannya. Ini adalah form menu utama. Form menu utama kita, ini adalah komponen-komponen yang digunakan. Ini adalah contoh form menu utama, mulai dari rekeningnya kita double klik. Ini adalah contoh sintak untuk membuat atau untuk memanggil daftar rekening pada menu utama. Ini adalah tampilan setup rekening atau daftar rekening, double klik. Ini adalah contoh sintak untuk pemberian header otomatis ketika kita menginputkan kode rekening ketika aplikasi dijalankan. Ini adalah tampilan dari jurnal umum. Ya, ini dia tampilannya. Dan ini adalah contoh dari sintak ketika kita ingin membuat jurnal baru. Berikutnya, form buku besar. Digunakan untuk melihat laporan buku besar. Ini saya menggunakan laporan, ya, double klik. Di sana ada contoh sintaknya. Dapat dilihat di sana. Contoh sintaknya adalah contoh sintak buku besar untuk pembuatan saldo awal hingga saldo akhir. Ya, di sana terlihat dengan jelas. Berikutnya adalah form neraca. Neraca saldo ini untuk melihat sisa saldo akhir bulan. Ini saya menggunakan query, saya letakkan di UDM. Berikut isi query dari neraca. Ya, di sana dapat dilihat. Ya, cancel, next. Ini adalah form pilih tanggal, lalu pilih rekening, dan yang terakhir adalah form grup rekening. Ya, ini dia tampilannya. Saya dari jurusan akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin, konsentrasi komputerisasi akuntansi, angkatan 2011. Menjelaskan PSAK 102 tentang murabahah, mata kuliah akuntansi syariah, contoh program aplikasi menggunakan DLP. Mulai dari transaksi, jurnal umum, buku besar, hingga pembuatan neraca. Ini dia ketika aplikasi yang tadi kita jalankan. Ini adalah tampilan menu utamanya. Ya, ini adalah contoh soal untuk PSAK 102. Ya, di sana dapat kita lihat dan dapat kita baca. Ya. Dan langkah pertama, berdasarkan soal tadi, kita membuat daftar rekening. Berikut contoh pembuatannya. Ya, itu dia ketika kita memasukkan angka 200, maka headernya akan terisi otomatis secara utang. Tadi di contoh sintaknya sudah saya lihatkan. Lalu kita inputkan saldo awal, di sini kosong, lalu detail, klik, simpan. Langkah berikutnya kita melakukan penjurnalan berdasarkan transaksi. Ya, jurnal yang pertama terjadi pada tanggal 2 Januari, ketika nasabah menyerahkan uang muka untuk pembelian mobil Innova. Tanggal 2 Januari kita pilih tanggal, lalu kita masukkan keterangan. Nasabah menyerahkan uang muka kepada bank syariah. Ya, berikutnya ini dia. Saya di sini mengambil penjelasan berdasarkan PowerPoint dari Wiroso tentang akuntansi murabahah. Itu dapat kita lihat, itu adalah contoh jurnalnya. Lalu kita masukkan ke program kita tadi. Ya, di sini penjelasannya adalah bank menerima uang tunai dari nasabah sehingga kas bertambah tetapi menimbulkan kewajiban kepada nasabah berupa uang muka pembelian mobil. Ketika selesai, kita klik simpan. Lalu soal berikutnya, bank syariah membayar uang muka kepada dialer. Jika dibatalkan akan hangus. Lalu kita jurnal, klik baru, kita masukkan nomor bukti. Lalu kita pilih tanggal. Ya, klik OK. Keterangannya di sini kita mengasihkan bank syariah menyerahkan uang muka kepada dialer. Ya, perlakuannya di sini seakan-akan bank di sini membelikan terlebih dahulu mobil yang diinginkan oleh dialer. Ya, kita kembali ke slide Wiroso. Ya, di sana terlihat piutang uang muka pada kas. Ya, lalu kita masukkan jurnalnya. Ya, di sana bank membayar uang muka kepada dialer sehingga kas pada bank berkurang tetapi mengakibatkan tagihan atau piutang bagi dialer.
Ya, berikut angkanya, lalu kita klik simpan. Lalu soal berikutnya, mobil dibeli atas nama Bank Syariah dengan harga perolehan 270 juta. Klik baru, kita masukkan nomor bukti, kita pilih tanggal, lalu keterangannya, pembelian mobil oleh Bank Syariah. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi slide-nya. Ya, di sana terlihat persediaan yang digunakan bertambah, piutang uang muka berkurang, dan kas berkurang. Lalu kita masukkan jurnalnya, persediaan sebesar 270 juta. Ya, persediaan merupakan harga perolehan barang. Apabila ada biaya tambahan, maka akan dijumlahkan dengan biaya tersebut. Piutang uang muka dipotong dari jurnal sebelumnya. Lalu kas didapat dari harga perolehan barang dikurang dengan uang muka yang ada pada jurnal 1.2. Soal berikutnya adalah 1.4, akan murabah nasabah dengan bank dilaksanakan. Lalu kita klik baru. Nah, ini dia ketika akad dengan bank dilaksanakan. Ya, nasabah akad dengan bank dilaksanakan. Nah, kita kembali lagi ke slide Wiroso untuk melihat contoh jurnalnya. Ya, jurnal yang pertama di sini piutang murabahah, margin murabahah ditangguhkan, dan persediaan. Kita masukkan jurnalnya ke aplikasi kita. Ya, di sana dapat terlihat dengan jelas. Kita pilih piutang murabahah ya, 320.400. Ya, ini didapat ya, berikut itu perhitungannya dapat dilihat pada video tersebut. Lalu yang satunya margin murabahah ditangguhan. Ini pengakuan pendapatan atau laba bagi bank syariah, tetapi masih belum direalisasikan. Dan yang jurnal terakhir adalah persediaan. Ya, itu dia. Lalu kita jurnal yang kedua, hutang uang muka. Ya, jurnal ini digunakan untuk menghapuskan uang muka dari nasabah yang terjadi pada jurnal berikutnya, yaitu dia penjelasannya dapat dilihat dengan jelas. Jurnal ini digunakan untuk menghapus uang muka yang sudah dibayarkan oleh nasabah karena akad dilaksanakan. Ya, di sana sebesar 30 juta rupiah. Ya, langsung kita simpan. Lalu next, ini adalah soal berikutnya. Oh, maaf, itu kesalahan terjadi. Ya, nasabah A membayar angsuran. Angsuran di sini disepakati pada awal transaksi. Angsuran pada soal ini adalah 12 kali atau 1 tahun. Ya, terjadi Pak, ya, dan tanggalnya pun sudah disepakati di awal transaksi. Ini dia keterangannya, nasabah membayar angsuran pertama. Ya, ini dia. Ya, kembali lagi ke slide Wiroso. Ya, dapat dilihat kas dan piutang murabahah. Ini dia angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya. Di sini sudah masuk marginnya. Ya, berikut itu perhitungannya dapat terlihat dengan jelas. Bahwa angsuran per bulannya 24.200.000 didapat dari sisa kewajiban sebesar 290.400.000 rupiah. Ya, lalu ini adalah pengakuan pendapatan yang diterima oleh bank. Ini dia margin murabahah. Kan sudah menjadi pendapatan, marginnya berkurang dan muncullah pendapatan murabahah. Ya, itu dia contoh perhitungannya. Dari margin yang tadi kita hitung sebesar 50.400.000 dibagikan 12 sesuai dengan perjanjian jumlah angsuran, dapatlah 4.200.000. Kita klik simpan. Dan jurnal terakhir, nasabah tidak membayar angsuran. Oh, dia nunggak ini. Klik baru, masuk 1.6. Lalu ini adalah bulan kedua atau angsuran kedua. Nasabah tidak membayar angsuran yang kedua. Ya, itu dia. Lalu kita masukkan jurnalnya.
nasabah tidak membayar angsuran kedua. Ya, transaksi ini hanya memindahkan akun piutang murabah kepada piutang murabah jatuh tempo dikarenakan nasabah belum membayar utangnya. Jadi ini hanyalah pemindahan akun karena nasabah tidak membayar utangnya. Dan yang satunya lagi, pendapatan di sini sudah diterima. Dianggap bank sudah menerima pendapatan karena sudah jatuh tempo. Masukkan jurnalnya. Ya. Lalu angkanya sebesar 4.200.000. Selesai, kita klik simpan. Lalu kita lihat laporan untuk semua jurnal umum. Nah, ini adalah bentuk laporan yang saya gunakan. Saya menggunakan fast report. Lalu ini adalah laporan buku besar. Ya, kita klik laporan semua. Ya, di sini nampak jelas ada saldo awal dan saldo akhirnya. Iya, bahkan ada yang kosong karena sudah uang muka tadi kosong karena sudah bayar lalu dibayarkan kembali, sudah dihapuskan. Neraca saldo, klik semua. Kita lihat laporannya. Ya, berikut laporan neraca saldo terlihat balance atau imbang. Ya, itu dia presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih untuk waktu